semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Asri dalam mata pelajaran informatika. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang algoritma dalam computational thinking atau berpikir komputasi. Masih tetap bersama Ibu Asri Maulida Deskantini. Nah, ada yang masih ingat nggak sih apa sih berpikir komputasi itu? Kita ulang lagi ya, apa sih berpikir komputasi itu? Nah, berpikir komputasi atau computational thinking adalah merupakan metode pemecahan masalah ya dengan melibatkan teknik yang digunakan oleh programmer dalam menulis program. Nah, maka dari itu berpikir komputasi banyak dikaitkan dengan yang namanya komputer ya, padahal tidak selalu seperti itu. Nanti kita lihat contohnya ya. Nah, untuk computational thinking biasanya digunakan untuk melatih otak untuk berpikir secara logis, terstruktur, dan juga kreatif. Nah, dari situ makanya kita harus bisa menggunakan otak kita untuk belajar berpikir komputasi. Nah, dalam berpikir komputasi terdapat 4 elemen. Yang pertama adalah dekomposisi. Dekomposisi merupakan pemecahan masalah dengan menguraikan menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, yang kedua yang namanya abstraksi. Abstraksi merupakan ciri penting dari suatu permasalahan nih. Jadi kita cari ciri pentingnya apa sih? Nah, kemudian menghilangkan atau membuang ciri yang dianggap tidak penting. Dan kemarin sudah ya. Nah, untuk yang ketiga adalah pengenalan pola, yaitu menemukan kesamaan atau pola di antara masalah kecil yang teruraikan. Yang keempat yang akan kita bahas hari ini nih, yaitu algoritma, yaitu sekumpulan runtunan instruksi yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara logis dan sistematis. Nah, banyak orang menyebutkan bahwa algoritma adalah sekumpulan runtunan instruksi pada komputer. Karena itu, langkah-langkahnya terdiri dari yang namanya input, kemudian akan diproses yang akan menghasilkan sebuah output. Seperti apa sih? Yuk kita lihat. Nah, definisinya sendiri, algoritma merupakan sekumpulan runtutan instruksi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis. Nah, algoritma merupakan salah satu metode yang penting dalam computational thinking. Kenapa demikian? Karena hal itu dapat terjadi karena algoritma memiliki pengertian dari urutan, langkah-langkah, tahapan yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan suatu masalah secara berurutan. Nah, contoh dari algoritma, salah satunya adalah algoritma dalam membuat mie instan. Ada yang nggak pernah bikin mie instan? Pasti pernah semuanya ya. Nah, langkah yang pertama yang pasti kita lakukan adalah menuangkan air ke dalam panci. Itu pasti dilakukan oleh semua orang ya. Kemudian merebus airnya sampai mendidih. Kalau belum mendidih jangan dimasukkan ya. Nanti mengembang mie-nya. Nah, kemudian yang ketiga, masukkan mie instannya kalau sudah mendidih. Selanjutnya, kita tunggu sampai matang agar rasanya enak. Kemudian, setelah matang, jangan lupa tiriskan mie-nya, terutama untuk mie goreng. Selanjutnya adalah menuangkan bumbu ke piring. Setelah menuangkan bumbu, ya mie-nya siap dihidangkan. Selesai deh masalahnya. Nah, itu contohnya, salah satu contoh dari algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari situ, algoritma itu merupakan hal yang sangat penting dalam menyelesaikan masalah. Terlihat algoritma dalam computational thinking merupakan tahapan terakhir dalam menyelesaikan masalah. Nah, saking pentingnya nih ya si algoritma, kalau seseorang tidak mampu menyusun algoritma dengan baik, pasti mereka tidak akan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nah, menurut definisi sendiri, menurut Thomas H. Corman, Charles E. Leserson,
Ronald L. Rives dan Clifford Stein, algoritma merupakan langkah komputasi yang telah terdefinisi dengan baik yang mempunyai nilai input, langkah, hingga outputnya.